Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan Pengarang, Chang Yu Bab 27-28. Bab 27 Harga Saham Naik Lagi. Kantor Zhou Changchun. Dong Suebing masih marah ketika dia mengikuti Zhou Changchun ke kantornya. Jika ini di masa lalu, dia pasti akan mengeluh kepada Zhou Changchun dan memberitahu dia warna sebenarnya dari Guo Sunji. Tapi sekarang, Dong Suebing tidak akan melakukan ini. Dia telah belajar bagaimana mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Jika dia memberitahu pemimpin tentang masalah ini mungkin juga tidak akan terpecahkan. Pemimpin juga akan memandang rendah dia karena tidak mampu menyelesaikan masalah sepele seperti itu sendiri. Xiao Dong, apa kamu tidak sehat? Zhou Changchun dapat melihat ada yang tidak beres dengan Dong Suebing dan menanyakannya karena khawatir. Dong Suebing teringat pada dirinya sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Aku tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Kamu harus menjaga dirimu sendiri dan beristirahat dengan baik. Zhou Changchun duduk. Bawa kursinya. Perdagangan akan segera dimulai. Dong Suebing segera berkata, tidak perlu. Aku hanya akan berdiri. Zhou Changchun dengan sedih berkata, saya meminta Anda untuk duduk di samping saya. Berhentilah mengatakan semua itu. Terima kasih, Kepala Zhou. Dong Suebing menyadari posturnya sekarang. Bahkan ini adalah bangku bundar kecil, dia juga duduk di setengah pantatnya. Dong Suebing melihat ke layar komputer jam, dan saat itu pukul 9.50. Pesanan perdagangan datang untuk pasar saham di 2 kota. Perintah ini bersaing, dan itu masih dianggap tidak resmi. Semakin banyak orang yang membeli saham, semakin tinggi harga saham yang akan naik saat pasar dibuka. Xiao Dong, sudah berapa lama kamu berdagang saham? Sekitar 3-4 tahun. Dong Suebing berbohong. Apakah kamu punya trik atau teknik rahasia? Kenapa Anda begitu yakin harga saham Hainan Rubber akan naik hari itu? Dong Suebing ingin mengatakan bahwa dia tidak memiliki teknik rahasia. Tapi itu akan membuat pemimpin merasa tidak mau berbagi dan akan membencinya karena egois. Jadi, Dong Suebing terus mengarang cerita. Itu juga tidak dianggap sebagai teknik rahasia. Lihat grafik ini. Volume perdagangan dan fluktuasi ini berarti kemungkinan kenaikan saham ini lebih tinggi. Anda masih perlu melihat grafik candlestick, rata-rata harian, moving average convergence divergence, MACD, dan indikator KDJ untuk menganalisis pasar. Zhou Changchun tidak tahu tentang ini tetapi berpura-pura tahu semuanya. Bagus. Kamu benar. Kami harus menganalisis semua ini untuk memahami pasar dengan baik. Dia merasa baik. Meskipun dia tidak menghasilkan banyak uang dari saham Hainan Rubber, dia harus mengakui bahwa Dong Suebing memiliki mata yang bagus untuk pasar saham. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung bahwa harga saham jatuh keesokan harinya lagi. Pasar terbuka. Indeks naik sedikit. Zhou Changchun sedang menatap monitor. Datang. Bantu saya memilih bagian. Saya hanya percaya diri dalam perdagangan jangka pendek ultra. Sisanya, kalau nanti sahamnya tidak naik, kamu, haha. Jangka sangat pendek sudah cukup baik. Jangan memberi diri Anda tekanan. Pilih saja bagian yang bagus. Dong Suebing setuju dan mengklik ikhtisar perangkat lunak perdagangan. Dia telah menemukan fungsi perangkat lunak ini di pagi hari. Ini akan menunjukkan harga semua saham dan informasi perdagangan terbaru. Misalnya, pemain besar mana yang menjual saham dalam jumlah besar, saham mana yang naik. Dengan gambaran ini, Dong Suebing tidak perlu mencari stok seperti ayam tanpa kepala. Kali ini,
Berita tentang beberapa perusahaan kereta api muncul di jendela ikhtisar yang lebih kecil di sudut kanan bawah monitor. Kereta api Dakin, volume saham yang tinggi terjual. Kereta api Goheng, harga saham anjlok. Guangshen Railway, volume saham yang tinggi dijual. Kereta api Dakin, harga saham anjlok. Anak laki-laki besar menjual saham. Karena Zhou Changchun telah membeli saham Dakin Railway beberapa hari yang lalu, dia memantau saham ini dengan cermat. Pembagian perkeretaapian sudah selesai. 2 hari terakhir, harga saham telah meningkat terlalu tinggi dan dinilai terlalu tinggi. Saya pikir itu tidak akan dapat pulih dalam beberapa bulan ke depan. Dong Suebing juga berpikir seperti ini. Dia terus melihat saham lain. Keduanya sedang melihat saham farmasi ketika pembaruan muncul di jendela sudut kanan bawah. Dong Suebing dan Zhou Changchun terkejut dengan pembaruan itu. Kereta api Dakin, perdagangan berhenti untuk mencapai batas harian yang lebih tinggi. Dong Suebing mengira matanya mempermainkannya. Beberapa waktu lalu, masih banyak perdagangan yang menjual saham perusahaan ini. Kenapa bisa mencapai batas harian yang lebih tinggi? Kembali. Waktu kembali ke 1 menit yang lalu. Dong Suebing melihat pembaruan, Dakin Railway, harga saham jatuh, di jendela kecil. Dia segera mengklik grafik rata-rata pangsa. Harga saham telah jatuh 0,78%. Harga saham tidak turun terlalu banyak. Namun dibandingkan kemarin, indeks hari ini telah meningkat banyak. Tetapi anak-anak lelaki besar mulai menjual saham mereka, dan harga saham tiba-tiba jatuh. Dari tren ini, mungkin mencapai batas harian yang lebih rendah dan diperintahkan untuk menghentikan perdagangan. Anak laki-laki besar menjual saham. Zhou Changchun tersenyum. Pembagian perkeretaapian sudah selesai. 2 hari terakhir, harga saham telah meningkat terlalu tinggi dan dinilai terlalu tinggi. Saya pikir itu tidak akan dapat pulih dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Zhou, Dong Suebing tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cepat dan beli saham Dakin Railway. Harga saham akan segera naik. Kepala Zhou terkejut. Kereta api Dakin bangkit. Bukankah itu jatuh sekarang? Seharusnya para pemain besar mencoba menakut-nakuti pemain kecil untuk menjual saham mereka. Kepala Zhou menggelengkan kepalanya. Bagian kereta api tidak bisa. Lihat, harga saham masih jatuh. Dong Suebing dengan cepat berkata, percayalah padaku. Saya dapat mengatakan dari jangka ultrashort bahwa harga akan naik banyak. Itu benar, Kepala Zhou masih ragu-ragu. Tetapi karena Dong Suebing 2 kali sebelumnya akurat, dia bergerak maju. Baik, aku akan mendengarkanmu. Zhou Changchun memiliki kondisi medis, dan kakinya lemah. Tapi tangan pecandu saham ini sangat lincah. Klik, klik, klik. Dia mengetik di keyboard. Karena kepala Zhou tidak terlalu yakin dengan saham Dakin Railway, dia hanya membeli 3.000 saham. Akankah harga saham benar-benar naik? Zhou Changchun bertanya-tanya. Dong Suebing juga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimanapun, harga saham berada di zona merah dan telah naik untuk mencapai batas harian yang lebih tinggi dan menghentikan perdagangan. Volume perdagangan harus sangat besar. Tapi Dong Suebing tidak punya waktu untuk melihat alasan kenaikan itu. Jadi, dia hanya bisa menatap monitor sekarang untuk mencari tahu apa yang menyebabkan peningkatan mendadak itu. Apakah ikhtisar menunjukkan informasi yang salah? Tangan Dong Suebing menjadi dingin saat memikirkan kemungkinan ini. 0,78%. 0,92%. Harga saham turun beberapa sen lagi. Telapak tangan Dong Suebing berkeringat. Tolong bangkit. Tiba-tiba, serangkaian angka muncul, dan warna grafik berubah. Dong Suebing dan Zhou Changchun berkedip. Mereka melihat pesanan perdagangan besar untuk membeli saham Dakin Railway masuk,
dan harga saham menjadi plus 3,58%, 6,42%, 8,38%, 8,92%, 9,37%, 10,01%. Harga melonjak dan mencapai batas harian. Saham berhenti diperdagangkan. Zhou Changchun menarik napas dalam-dalam dan menamparkan pahanya 3 kali. Bagus bagus bagus. Bab 28 Guo Sunji dalam masalah. Kekurangan back adalah hanya bisa kembali ke 1 menit yang lalu. Setelah kereta api Dakin mencapai batas harian, Dong Suebing tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Setengah menit lewat, harga saham Dakin Railway turun tipis menjadi plus 6,28%. Meskipun harganya sedikit turun, Zhou Changchun masih bersemangat. Dia terkesan dengan pengamatan Dong Suebing tentang perdagangan jangka pendek. Bahkan para ahli di TV tidak dapat dibandingkan dengan Dong Suebing. Siapa yang berani mengklaim bahwa bagian ini pasti akan naik? Siapa yang berani menjamin saham yang sempat anjlok akan naik? Dong Suebing telah memperkirakan ini dengan akurat. Zhou Changchun memandang Dong Suebing, yang duduk di sampingnya. Dia menyukai pemuda ini. Ayo, minum air. Zhou Changchun mengeluarkan cangkir kertas dan menuangkan secangkir air untuk Dong Suebing. Dong Suebing berdiri dan menerima cangkir dengan kedua tangan. Terima kasih ketua. Aku akan menuangkan diriku sendiri. Zhou Changchun tersenyum dan menepuk pundaknya, memintanya untuk duduk. Kamu tidak perlu begitu sopan padaku. Sejak hari pertama aku bertemu denganmu, aku tahu kau luar biasa. Hahaha, lihat, aku benar. Keterampilan Anda dalam memprediksi tren jangka pendek berada di level yang berbeda. Terima kasih atas pujianmu. Dong Suebing merasa kata-kata ini tidak tulus. Pertama kali dia bertemu Zhou Changchun, dia secara tidak sengaja memanggilnya sebagai wakil kepala, dan dia disukai olehnya. Di lain waktu, itu karena postur duduknya. Jika dia tidak memiliki kemampuan kembali, Zhou Changchun seharusnya memberinya waktu yang sulit sekarang. Hah, seseorang yang luar biasa. Siapa yang Anda coba untuk membodohi? Beginilah cara kerjanya di lembaga pemerintah. Namun, air mengalir jauh di sini. Pemimpin telah membantunya menuangkan air, dan dia harus menghabiskannya. Setelah minum secangkir air, Dong Suebing berkata, Kepala Zhou, saya akan kembali bekerja sekarang. Zhou Changchun mengangguk. Beritahu saya segera jika Anda mengalami masalah di tempat kerja. Semua orang di kantor menatapnya ketika dia berjalan keluar dari ruangan. Dong Suebing ingat bahwa Guo Sunji telah memerintahkannya untuk melakukan sesuatu dan amarahnya bangkit kembali. Dia melihat sekeliling kantor. Guo Sunji belum kembali ke kantor. Jadi, dia kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan pekerjaannya. Karena keduanya telah putus, Dong Suebing memutuskan untuk mengabaikannya. Zhuang Zi ingin mengatakan sesuatu kepada Dong Suebing tetapi berubah pikiran. Tiba-tiba pintu terbuka, dan Guo Sunji masuk. Kantor urusan umum kembali tegang. Dong Suebing tidak memandangnya dan terus mengetik di komputernya. Guo Sunji melihat dispenser air masih kosong dan merasa dia sedang ditantang. Wajahnya berubah, dan dia berjalan mendekati Dong Suebing. Dia menunjuk Dong Suebing dan dengan marah berkata, baik. Aku bahkan tidak bisa menyuruhmu membawa sebotol air. Kamu pikir kamu siapa? Dong Suebing balas menatapnya dengan dingin. Itu bukan aku. Andalah yang berpikir bahwa Anda adalah seseorang. Guo Sunji meraih kerah Dong Suebing. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Pergi dan bawakan sebotol air sekarang. Anda mendengar saya? Dia pikir Zhou Changchun belum tiba di kantor dan tidak mengontrol volume suaranya. Old Tian berteriak, Guo Sunji, kamu terlalu berlebihan.
Tan Limei mencuri pandang ke kantor kepala Zhou dan berteriak lebih keras dari yang tua. Jangan berkelahi. Mari kita selesaikan ini dengan damai. Chang Juan dan Guo Panwei juga tidak memperingatkan Guo Sunji bahwa kepala Zhou ada di kantor. Mereka duduk di tempat masing-masing sebagai penonton. Berdamai dengan damai. Aku sudah memberitahunya dengan baik sebelumnya. Guo Sunji mencoba mengendalikan amarahnya. Tapi dialah yang tidak menghormati senior di kantor ini. Dong Suebing tahu bahwa Tan Limei dan Yan Tua telah berteriak keras karena mereka ingin memberitahu kepala Zhou dan dia bisa turun tangan untuk menyelesaikan perselisihan ini. Tapi Dong Suebing tiba-tiba punya ide. Dia menjawab dengan baik, saya sibuk sekarang dan tidak punya waktu untuk melakukannya. Guo Sunji melihat Dong Suebing, mengakui kekalahan, dan menjadi lebih arogan. Sibuk? Kamu sibuk apa? Dong Suebing sengaja tidak melihat kepala Zhou telah mencarinya dan menjawab. Sesuatu yang sangat penting. Penting. Guo Sunji mencengkeram kerahnya lebih erat dan berteriak. Apa yang lebih penting daripada mengangkat air? Hah? Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya, dan saya bahkan tidak bisa minum teh. Panas ketika saya kembali. Anda masih punya waktu untuk melakukan hal lain. Anda harus mengesampingkan semua tugas lain dan membawa air terlebih dahulu. Sebuah pintu terbuka. Itu adalah pintu ruang kantor kecil. Petik 2 titik 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 titik. Kepala Zhou. Kepala Zhou. Kamu ada di sekitar. Guo Sunji tidak panik. Dia perlahan melepaskan cengkeramannya di kerah Dong Suebing dan menarik tangannya kembali. Dia mencoba mengeluh dulu. Kepala Zhou, Xiao Dong ini juga. Ekspresi wajah Zhou Changchun tidak terlalu bagus. Dia menatap mata Guo Sunji dan memotongnya, akulah yang meminta Xiao Dong melakukan sesuatu. Apakah hal-hal yang Anda katakan untuk saya? Guo Sunji tercengang. Aku tidak tahu tentang ini. Aku tidak. Zhou Changchun melanjutkan, saya ingin tahu mana yang lebih penting. Apakah tugas Anda lebih penting atau tugas saya? Tugas siapa yang lebih mendesak? Milikmu atau milikku? Xiao Dong harus membantumu mengganti air untuk dispenser terlebih dahulu sebelum dia bisa melakukan tugas yang kuberikan padanya. Apakah Anda ketua atau saya ketua? Guo Sunji tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia segera berkata, aku. Bukan itu maksudku, berteriak dan meraih kerah rekan kerja selama jam kerja. Apakah Anda mencoba untuk memukulinya? Menurutmu di mana tempat ini? Apakah Anda masih memiliki rasa hormat kepada para pemimpin? Zhou Changchun bertanya dengan tatapan tegas. Kata-katanya berikut ini jelas berpihak pada Dong Suebing. Tidak bisakah kamu memanggil Wang Tua untuk membawakan air? Mengapa Anda harus memanggil Xiao Dong untuk melakukannya? Apa dia menyinggungmu? Guo Sunji merasa malu, dan wajahnya memerah. Tidak, aku akan menelepon Wang Tua sekarang. Tapi tidak ada yang menjawab panggilannya. Wang Tua tidak ada. Kepala Zhou terus memarahi. Dia tidak ada, seluruh kantor tidak perlu minum air. Guo Sunji tidak menyangka kata-katanya akan membuat Zhou Changchun sangat marah. Dia segera menjawab, aku akan pergi dan membawa air ke atas. Guo Panwei menatap Dong Suebing dengan kaget. Dia bingung mengapa kepala Zhou mau membantu Dong Suebing. Sepertinya dia tidak bisa menyuruh Dong Suebing berkeliling di masa depan. Dong Suebing segera berkata, Kepala Zhou, saya juga bertanggung jawab untuk ini. Seharusnya aku mengganti airnya dulu. Zhou Changchun melambaikan tangannya. Panggil Old Wang untuk melakukan pekerjaan manual itu lain kali. Zhou Changchun juga merasa Guo Sunji menjadi lebih arogan baru-baru ini. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberinya peringatan. Jika Guo Sunji terus seperti ini,
dia mungkin tidak akan menghormati Zhou Changchun. Meskipun Zhou Changchun baik kepada Guo Sunji, itu karena dia menghormati komisaris politik. Itu bukan karena dia takut pada Guo Sunji. Tidak ada pemimpin yang takut pada bawahannya. Guo Sunji tidak memiliki hubungan langsung dengan komisaris politik, bahkan jika komisaris politik adalah ayahnya, dia masih harus mendengarkan Zhou Changchun di kantor. Guo Sunji juga harus mematuhi instruksinya. Tidak lama kemudian, Guo Sunji kembali dengan sebotol air. Dia terengah-engah ketika dia meletakkan botol air di samping dispenser. Dia pasti kurang berolahraga dan jarang melakukan pekerjaan kasar. Dia menghabiskan waktu lama untuk mengganti air dan masih basah. Ekspresinya benar-benar menyedihkan. Dong Suebing tertawa dalam hatinya ketika dia melihat Guo Sunji yang menyedihkan. Apakah Anda tidak suka memerintah orang di sekitar? Bagaimana perasaan Anda diperintah? Oul Tian dan Chang Juan diam-diam menertawakannya. Tan Limei juga menunjukkan Dong Suebing acungan jempol di bawah meja secara diam-diam. Sebagian besar orang di kantor telah mengalami arogansi Guo Sunji, dan semua orang senang melihatnya mendapat masalah. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka melihat Dong Suebing yang berbeda. Kepala Zhou tampaknya lebih menghargai dia baru-baru ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.